Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu sekalian dan juga para santri-santri di Ma'had Salman Al-Farisi yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa saling bersilaturahmi di kegiatan rutin yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi ini, yaitu pengajian Ahad pagi pada setiap Ahad kedua. Ya, semoga ini menjadi salah satu majelis yang insya Allah membawa keberkahan ilmu buat kita semuanya dan juga membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Dan juga menjadi ajang silaturahmi ya antara pesantren dan juga warga di sekitar kita. Karena bisa dikatakan agak jarang memang ya untuk bisa bertemu, apalagi kami sendiri sebenarnya tinggalnya di Solo, Pak. Jadi tidak tinggal di sini, jadi agak jarang untuk bisa ke sini dan sebagainya. Kemudian berbagai kegiatan juga banyak di Solo. Ya, mohon maaf atas segala keterbatasan, tetapi tentunya ini semua mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan dan khidmat kita untuk saling sama-sama mendukung dalam upaya kita untuk dakwah, dalam upaya kita untuk sama-sama menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para santri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Apabila manusia itu hidup tanpa iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hidupnya menjadi hidup yang tidak bernilai, tidak berguna. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menceritakan tentang mulianya penciptaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang terbaik. Jadi kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang terbaik dari seluruh makhluk-makhluk yang lain. Berbanding dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, baik itu binatang-binatangnya, planet-planetnya, pepohonan, apalagi bahkan pada malaikatnya, kita itu lebih baik dari itu semua. Derajatnya lebih tinggi dari, bahkan lebih tinggi dari para malaikat, dari jin juga lebih tinggi manusia itu. Dan Allah memuliakan manusia itu, ya anak-anak Adam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Tetapi ayat ini tadi yang kita baca itu tadi
menunjukkan kepada kita bahwa pemuliaan dan kemuliaan itu ada pada apa? Ada pada iman kita kepada Allah. Karena setelah Allah katakan bahwasanya Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jadikan dia menjadi makhluk yang paling rendah dari segala yang terendah, menjadi yang paling buruk dari segala yang buruk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebut saja makhluk apa yang paling kita jijik apabila kita melihatnya. Ya, Allah katakan asfala safilin. Asfala safilin itu artinya yang paling rendah dari segala yang rendah. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Jadi semua makhluk apabila dia hidup, manusia itu apabila dia hidup tidak punya iman, jazakallahu khair, maka dia menjadi rendahan dari nilainya yang paling tinggi, ciptaannya yang paling baik, yang paling high quality, ya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah jatuhkan menjadi yang paling rendah dari segala yang rendah karena tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ini yang membuat standarisasi ini Bapak Ibu sekalian bukan kita. Standarisasi ini yang membuat adalah pencipta kita sendiri. Ya. Dari sini kita tahu betapa berharganya nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sampai kita hidup kok kemudian meninggalkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang malah terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang merusak iman, maka naudzubillah nilai hidupnya pun menjadi rendah. Illal ladzina amanu. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan orang beriman itu, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa rendah, sedangkan kalian adalah orang-orang yang mulia jika kalian beriman, begitu kata Allah SWT. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Tapi yang lebih penting bagi kita jamaah sekalian, kadang kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang mengantarkan kita semua ini kok bisa menjadi orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Tentu di sana ada peran sesosok manusia yang sangat bernilai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sosok yang begitu memperhatikan tentang kehidupan kita. Sosok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mensifati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allah puji dia dengan sebutan telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, sama-sama dari manusia. Ya, sama-sama dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari tumbuh-tumbuhan, bukan. Rasul yang Allah utus untuk manusia ya sama-sama manusia. Karena dia memiliki misi dakwah yang akan menyampaikan nilai-nilai iman kepada sesama manusia. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya apa yang menimpa kalian. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekadar Rasul kok yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita lalu nyampe ke gendang wis gendang lungo, enggak. Bukan begitu. Tapi beliau itu sangat perhatian gimana caranya supaya umatnya betul-betul bisa menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya umatnya apa? Supaya umatnya itu selamat. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, menjaga betul ke atas kalian.
Jadi kita perhatikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana perhatiannya beliau kepada umatnya, perhatiannya beliau kepada para sahabat-sahabatnya, jangan sampai ada satu sahabat pun yang lepas imannya. Ya, jangan sampai ada satu sahabat pun yang melakukan perbuatan yang kemudian menjadikan dia lepas dan nilai kehidupannya menjadi hina. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, memiliki sifat kasih sayang kepada sesama orang mukminin. Ya, sangat menyayangi kita. Makanya banyak doa-doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendoakan diri beliau sendiri, tidak. Yang beliau prioritaskan adalah mendoakan umatnya. Ya, banyak doa-doa Rasulullah demikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyimpankan satu doa untukku. Ya, dan para nabi-nabi, semua nabi-nabi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyimpankan untukku. Dan aku simpan doa itu nanti untuk aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat untuk menyelamatkan umatku, untuk menyelamatkan kita. Masya Allah. Kapan itu peristiwanya? Peristiwanya adalah setelah kita nanti dibangkitkan dari kematian di padang mahsyar, ya. Lalu kemudian manusia menunggu hisab dimulai, lalu manusia dalam keadaan panas, ya, dalam keadaan yang sangat tidak nyaman, dikumpulkan hisab tidak dimulai, lalu manusia datang kepada bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalam, datang ke sana lalu minta kepada Adam, ya wahai Adam bapak kami, datanglah, mintalah kepada Allah supaya hisab segera dimulai, kami sudah tidak tahan lagi seperti ini. Lalu Adam alaihissalam mengatakan kami tidak mampu karena hari ini Allah murka semurka-murkanya dan aku tidak berani untuk meminta doa itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang kepada Ibrahim, kepada Nuh, datang kepada Nuh pun jawabannya sama. Kemudian datang kepada Ibrahim alaihissalam pun jawabannya sama. Kemudian datang kepada Musa alaihissalam pun juga jawabannya sama. Kemudian datang kepada Isa alaihissalam pun jawabannya sama. Tetapi kemudian Nabi Isa mengarahkan supaya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya segera dihisab dan diampuni dosa-dosa mereka. Dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan doa yang dijanjikan oleh Allah itu. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Lalu dimulailah hisab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak keampunan buat umatnya, buat kita semua ini. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau melihat ini dan masih banyak lagi, kita melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang sangat berjasa besar ya kepada kita semua. Makanya sebagai umat beliau, kalau kemudian kita tidak berterima kasih kepada beliau, tidak menghormati, tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita ini betul-betul umat yang kurang ajar gitu ya. Umat yang tidak tahu berterima kasih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu diutus oleh Allah lalu beliau tidak mau menyampaikan pada kita. Ya, pun dipek dewe. Ya. Apa yang datang pada beliau petunjuk tentang pengenalan pada Allah, pengenalan pada dinul Islam dan sebagainya ini di PDW tidak disampaikan. Kira-kira kita hari ini jadi apa? Pernah nggak kita berpikir, kita ini kalau nggak ada ajaran Al-Quran, tidak ada Islam, kira-kira kita hari ini jadi apa? Wong Islam ada saja kita kira jadinya seperti ini gitu ya. Banyak manusia yang tidak mau mengamalkan isi Islam sehingga kemudian akibatnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Manusia itu jamaah sekalian, kalau tidak dikendalikan oleh syariat Allah, tidak dikendalikan oleh ketentuannya Allah, maka dia akan menjadi makhluk yang paling ganas, bahkan melebihi ganasnya binatang-binatang buas. Karena manusia itu punya syahwat dan hawa nafsu
Kemudian manusia itu punya akal di mana dia bisa mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai tujuannya. Apa yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia sekarang? Ya, gunung sebesar apapun ditundukkan oleh, dikeruk sama mereka, diambil isinya, ada emas, ada apa, diambil sama manusia. Gunung sebesar itu, laut sedalam apapun diselami oleh manusia dengan berbagai peralatan. Akalnya itu dia menciptakan alat-alat lalu kemudian masuk ke dalam laut mengambil kekayaan-kekayaan laut. Ya. Bahkan sekarang ini manusia sedang berusaha untuk mengambil kekayaan di angkasa. Ya kan? Mereka ada yang ke bulan, ada yang sekarang ke planet Mars. Ya. Ada yang kemarin saya membaca artikel itu, ya. Manusia telah menemukan satu planet isinya emas kabeh. Ini emas beneran, ini bukan Mas Abdurrahim ini ya, emas beneran ini ya. Dan katanya mau ditarik ke bumi. Nah ini kan kurang kerjaan. Saking tamaknya manusia kalau nggak punya iman sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Bayangkan kalau planet itu mau ditarik ke bumi, mau dibawa ke bumi, lalu dapat emas sebesar planet seperti itu, apa yang akan terjadi? Tapi manusia, begitulah apabila tidak punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan tunduk pada syahwat dan hawa nafsunya dan berbuat kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di laut dan di darat karena perbuatan tangan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita jamaah sekalian itu sangat besar sekali. Jasa yang begitu tinggi nilainya, maka sudah selayaknya kita berterima kasih kepada beliau dalam bentuk apa? Hal yang paling pertama yang harus ada di dalam diri kita, mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita masuk pada bulan-bulan disebut dengan bulan Maulud, ya, di mana Rasulullah SAW lahir pada bulan tersebut, Rabiul Awal. Dan walaupun ini di sini ada perbedaan pendapat ulama, ya, ada sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah tidak lahir di bulan tersebut, tapi di tanggal yang berbeda. Ada yang mengatakan iya di bulan tersebut tapi tanggalnya bukan 12, ya, karena yang selama ini kita kenal kan 12 Rabiul Awal, ya. Tapi yang jelas yang perlu kita tahu bahwa 12 Rabiul Awal itu adalah justru hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama malah sepakat soal itu, okay? Karena tanggal 12 Rabiul Awal saat itu tanggalan sudah tertulis. Tapi sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tanggalan masih belum tertulis. Maka terjadi perbedaan ulama, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama tanggal berapa persisnya Rasulullah itu tinggal, ya, sehingga di sana banyak berbeda. Tetapi kita ambil katalah tanggal 12 sehingga menjadi hari yang sama pada saat beliau wafat, ya. Pada saat kita bersyukur dengan kehadiran beliau, dengan kelahiran beliau, kehadiran beliau kepada di alam kita ini, ya. Tapi kalau tidak kemudian diikuti dengan rasa cinta kepada beliau, ya itu berarti ada masalah pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mas sekalian, syahadat kita yang menjadi dasar bahkan menjadi rukun Islam pertama itu menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, konsekuensi ajaran yang ada di dalam bagian kedua dari syahadat itu, yaitu syahadat Muhammadur Rasulullah, itu adalah hal yang pertama adalah membawa apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, ya. Jadi orang beriman kalau ngaku beriman kok nggak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu imannya aneh gitu ya. Nggak seperti itu iman itu. Iman itu ya harus diberangkat dari rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Setelah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini sebenarnya tema yang mau kita bahas. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama kepada kita mengapa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang disampaikan pada kita karena beliau adalah manusia sempurna yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, dan juga beliau itu sangat mencintai kita. Tadi sudah kita sebut sebagian di awal. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah itu sangat mencintai kita. Dan kemudian beliau sendiri adalah manusia yang bukan sembarang manusia. Manusia yang sempurna. Makanya kalau kita melihat riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang syama'ilnya, tentang bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana akhlaknya, perilakunya, bagaimana kesehariannya Rasulullah SAW itu, tidak ada satu bagian pun yang kita temukan memiliki kekurangan. Jadi betul-betul sempurna. Apalagi beliau itu sudahlah secara fisiknya sempurna, ya, wajahnya, gantengnya, ya. Para sahabat mengatakan sosok Rasulullah SAW itu siapapun yang melihat Rasulullah mesti senang, ya, mesti terpikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada orang ketemu Rasulullah SAW kok benci, kecuali orang yang betul-betul hatinya itu tertutupi dengan kekufuran, keingkaran kepada Rasulullah SAW. Siapa contohnya? Abu Jahal and the gang, gitu ya. Abu Jahal dan teman-temannya yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok memusuhi Rasulullah? Perlu kita catat, Abu Jahal itu mulai benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau membawa dakwah La ilaha illallah. Sebelumnya beliau sangat cinta sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak muda Rasulullah itu mahbubun indan nas, dicintai oleh semua orang. Akhlaknya baik, fisiknya ganteng, nyenengke, kalau ngomong nyenengke, kalau ketemu sama siapapun nyenengke. Itu sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi secara fisiknya indah, hatinya yang indah. Bagaimana tidak indah? Umur 7 tahun dibelah dadanya, lalu dicuci hatinya oleh malaikat, dibersihkan dari segala kotoran-kotoran hati. Ya, rasa dengki, iri. Nah, ini kan perasaan-perasaan yang selalu ada sama kita, yang selalu terbawa pada kita. Itulah kotoran-kotoran hati. Kita setiap hari berusaha membersihkan kotoran-kotoran hati itu dengan istighfar, minta ampun sama Allah, minta perlindungan dari kotoran hati. Gak berhasil, masih ada saja. Rasa iri pada tetangga, rasa iri pada teman, dengki pada teman dan sebagainya. Rasulullah sudah bersih dari semua itu. Bahkan sejak umur 7 tahun sudah dibersihkan oleh Allah. Sehingga sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini gak ada kok ngiri sama orang, benci sama orang, itu gak ada. Sama semua orang beliau senang dan beliau akan welcome pada semua orang. Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sosok yang seperti ini begitu sempurna, dan memang Allah hadirkan beliau menjadi seperti itu. Kenapa? Sebagai bentuk persiapan, karena beliau akan membawa risalah yang begitu besar, risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi ajaran bagi umat manusia seluruhnya, bukan hanya umatnya saja. Kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah, sebelum Muhammad SAW, setiap nabi dan rasul hanya diutus untuk kaumnya, ya, hanya diutus untuk kaumnya. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi-nabi semuanya itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Tapi Muhammad SAW, Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan sungguh kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta, untuk semua manusia. Yo bule, yo Arab, yo Jawa, yo Cina, ya semuanya, ya, mendapatkan risalah ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia harus menjadi sosok yang begitu sempurna, dan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hari ini anak-anak muda begitu cinta sama pemain-pemain film gitu ya. Apalagi yang kena Korea-Korea niku lho Bu. Nggih. Korea-Koreanan niku. Ya, apalagi anak-anak perempuan ya, remaja-remaji kita niki lagi kedanan Korea. Oh ganteng, ayu, ganteng apa ayu campur ganteng karo ayu. Lanang apa wedok ya para mboten saged dipisah niku nggih. Mboten niki lanang apa wedok? Lanang kok lipstikan, wedok kok ganteng gitu ya. Tapi ada satu hal saya ingin sampaikan di sini soal fenomena Korea ini nggih. Niki santri ini dengarkan semua ini ya. Bahwa nanti ya para ulama menyampaikan bahwa nanti umat yang akan mengikuti Dajjal, ngertos Dajjal dah? Umat yang akan mengikuti Dajjal itu adalah umat yang mereka itu tidak jelas antara laki-laki ataupun perempuan. Jadi kehidupannya, maaf, kehidupan seksualnya itu kecampur-campur. Nah sekarang kan sudah semakin banyak Pak. Oke, LGBT niku semakin banyak. Sekarang ini di mana-mana. Lanang tapi gayane wedok, wedok tapi gayane lanang. Dan ini semakin berkembang di mana-mana. Bahkan terus terang kula radi resah Pak niki. Saya dapat video WA saat itu ada salah seorang petinggi di TNI kita yang sedang menyampaikan hasil investigasi, jadi hasil penelitian dia di TNI kita, di mana banyak tentara sudah kena LGBT. Astagfirullahaladzim. Ya, artinya ini di mana-mana loh tentara yang harusnya gagah berani lanangan tenanan itu. Nah kalau tentara nih malah menggok gini gimana nanti Pak? Dikon perang ya Pak? Gimana itu kira-kira? Ya, nah ini tentara kita. Saya itu agak kaget kepada loh, aduh lah kalau tentara aja udah kemasukan seperti ini, lah bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Oke? Ini fenomena yang akan berkembang. Kenapa? Karena manusia tunduk pada syahwat dan hawa nafsunya. Maka ini harus hati-hati. Orang-orang seperti ini yang nanti akan membawa kerusakan di masyarakat kita. Ya, apalagi kehidupan LGBT niku, ya, banci-bancinan niku. Itu kalau sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, nanti yang tersebar adalah penyakit. Penyakit moral, penyakit secara fisik dan sebagainya. Makanya dulu kaum yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihancurkan, bukan hanya sekadar dihancurkan, ditenggelamkan ke dalam bumi. Lalu tempat yang ditenggelamkan itu digenangi air oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi laut mati niku yang di Jordan itu. Ya, di Yordan itu perbatasan antara Yordan dengan Palestina ada laut namanya Laut Mati. Itu dulu bekas kota atau desanya, ya, tempatnya orang-orang LGBT. Ya, orang-orang banci-bancinan itu. Ya. Tersebar zina di antara mereka itu sesama jenis. Tapi kok sekarang makin berkembang. Kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala nanti akan menimpakan kepada kita azab. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya dijaga. Ya. Kalau ingat niku Korea niku ketoke asik nek ditonton. Tapi begitulah permainan syaitan apabila mau memasukkan, ya, penyakit ke dalam jiwa orang yang menonton itu, nanti terbiasa dengan hal-hal seperti itu, akhirnya kemudian dia akan terbawa pada perasaan kesehariannya. Tinggalkan. Anak-anaknya wis nggak usah nontoni Korea, mending banyak belajar Al-Qur'an, ya. Banyak belajar nonton kisah-kisah nabi-nabi, ya. Nonton yang baik-baik. Karena apa yang kita tonton akan berpengaruh kepada hati kita, akan berpengaruh kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
Ya, kalau kita mencintai beliau, beliau sangat benci dengan yang seperti ini. Makanya di dalam hadis ya disebutkan Rasulullah melaknat orang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau nanti anak-anak kelihatan ini kok laki-laki tapi kok koyok kemayu. Nah itu harus ditegesi Pak ya, anaknya mulai ditegesi, diselamatkan dari sifat-sifat demikian. Oh itu kok teges-tegesan gitu, orang ono kemayu nih, nah, itu diajari kemayu Bu ya anaknya ya. Kalau perempuan ya harus kembali kepada fitrahnya perempuan, karena kalau dia sampai terbawa kepada kondisi laki-laki ya, maka naudzubillah min dzalik, nanti dia akan menjadi kaum yang tadi dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi saya kembali kepada poin tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sosok yang sangat dicintai oleh semua. Allah hadirkan kepada umat manusia ini sebagai rahmat buat kita. Kasih sayangnya Allah kepada umat manusia. Rahmat itu adalah kasih sayang. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan dia adalah kami utus engkau wahai Muhammad, kami sampaikan kepada umat manusia itu kecuali kamu betul-betul kamu itu sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah. Allah turunkan syariat Allah Subhanahu wa taala Islam ini buat umat manusia itu adalah sebuah nikmat besar yang membawa kepada kasih sayangnya Allah. Karena manusia ini kalau tidak ada Islam dalam kehidupan mereka, ya, maka yang terjadi manusia akan dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsunya dan akan berbuat kerusakan di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Maka karena kasih sayangnya Allah, Allah utus Nabi Muhammad, Allah bawakan kepada Nabi Muhammad ajaran dinul Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita bahwa dinul Islam, agama Islam ini yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu adalah sebuah nikmat. Ya, ketika terakhir Rasulullah sudah mau wafat, ya, turunlah ayat yang terakhir turun kepada beliau disampaikan kepada umat manusia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Telah aku sempurnakan agama kalian. Allah utus Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun berdakwah, mengajarkan umatnya kepada ajaran Islam. Telah sempurna semua ajaran dinul Islam ini disampaikan semuanya kepada kita. Dan Allah katakan di situ apa? Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku sempurnakan pada kalian itu nikmatku. Allah kasih dinul Islam ini sebagai nikmat. Karena jadi orang Islam, hidup jadi orang Islam itu nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat dari orang Islam. Kita hidup sebagai orang Islam, kita diajari tentang kebersihan, toharoh. Coba lihat orang yang nggak punya iman sama Allah Subhanahu wa taala, untuk istinja saja mereka nggak perhatian. Tahu istinja, membersihkan kotoran yang kencing dan beraknya, ya. Nggak ada, mereka nggak diajari untuk menjaga kebersihan itu. Ya. Umat Islam diajari kebersihan. Diajarkan setiap hari untuk berwudu 5 kali. Ya, mau sholat wudu. Ya, kecuali kalau bisa nahan wudunya tidak batal, ya silahkan. Tapi setidaknya diajarkan wudu, di mana dia membasuh mukanya, tangannya, kakinya, ya kepalanya diusap, dibersihkan, semuanya membawa kepada kebersihan, baik lahiriah maupun batiniahnya. Ya, sehingga jiwanya jadi bersih, fisiknya juga menjadi bersih. Makanya ada seorang peneliti, ya, dari peneliti sosial dari Barat mengatakan bahwa masyarakat yang paling bersih adalah masyarakat Muslim. Ya, secara fisiknya paling bersih. Tapi kalau soal sekitarnya, ya wallahu alam, gitu ya. Kadang orang Islam itu nggak bisa jaga kebersihan, dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Makanya satu hal yang perlu kita pahami, bahwa Islam ini hadir kepada kita untuk mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, mengajarkan kepada kita kebersihan baik di fisik kita, lingkungan kita, semuanya. Maka jaga kebersihan. Ya,
Dan ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan dan kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci, membersihkan diri. Maka jaga kebersihan kita, dan kita diajarkan untuk menjaga kebersihan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan membawa kita untuk menjalankan semua ajaran-ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Rasulullah itu membawa pada cintanya Allah pada kita. Kalau kita menjadi hamba Allah, kok kita enggak mencintai Allah, ya berarti kita bukan menjadi hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah, ya harus cinta sama Allah, melebihi cintanya dari segalanya. Ya, harus cinta sama Allah dan melebihi cintanya dari segalanya. Bahkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari rasa cinta di dalam hati. Jadi orang itu kalau nggak cinta sama Allah nggak bisa menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, ya, beliau mengatakan bahwasanya kecintaan itu, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari 3 rukun. Rukun penghambaan kepada Allah itu 3. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga harap. Jadi cinta sama Allah sekaligus takut sama Allah sekaligus berharap hanya pada Allah. Makanya hamba kalau nggak mencintai sama Allah Subhanahu wa taala nggak bisa menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendahulukan keinginan-keinginan hawa nafsunya sehingga dia mendahulukan maksiat berbanding daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta sama Allah adalah merupakan konsekuensi dan ajaran daripada keimanan dan penghambaan pada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam yang ada di dalam hatinya itu hanya kepada Allah. Jadi melebihi cinta dia kepada segalanya, melebihi cintanya pada istrinya atau pada suaminya, melebihi cintanya terhadap hartanya, melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri bahkan. Maka Rasulullah dulu mengajarkan para sahabat-sahabatnya untuk hidup siap berkorban untuk dinul Islam, siap berkorban untuk Allah. Kenapa? Karena lebih cinta sama Allah berbanding daripada cinta terhadap dirinya sendiri. Begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi. Sesungguhnya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi yang lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Ya, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus sampai tingkatan itu. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat berjalan itu beliau bergandeng dengan Rasulullah SAW, bergandengan tangan. Jadi para sahabat itu dulu kalau berjalan di antara mereka itu ada yang bergandengan tangan untuk menunjukkan rasa saling mencintai karena Allah. Ya, sama-sama orang soleh, ya, sama-sama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mencintai dan saling mendukung. Nah, suatu hari Umar bin Khattab bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengungkapkan perasaan cintanya kepada Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya innaka la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, sesungguhnya engkau sungguh aku cintai melebihi cintaku dari segalanya, illa min nafsi, kecuali cintaku pada diriku sendiri. Maksudnya apa?
Kalau nanti suatu hari mungkin saya harus berkorban demi membela engkau, harus korbankan diri saya, mungkin masih berat buat saya ya Rasulullah. Saya belum mampu untuk itu. Ya. Kemudian Rasulullah katakan, la ya Umar. Oh, enggak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Sampai engkau jadikan aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Ya. Kalau imanmu mau sempurna, imanmu mau baik, wahai Umar, maka engkau harus melebihi mencintai aku daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Karena kalau tidak, nanti kamu akan mendahulukan dirimu daripada syariat yang aku bawa, ya, daripada syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad. Kalau melebihi cinta pada dirinya berbanding cintanya kepada Nabi Muhammad, akan seperti itu. Ya. Lalu kemudian Umar berkata, "Idan kalau begitu, mulai sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri dan segalanya." Kemudian Rasulullah katakan, "Al-ana ya Umar." Nah, begini wahai Umar, ini yang benar. Jadi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati kita merasa kecintaan yang dalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita. Sehingga kalau nanti kita menjalani syariat Allah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menemukannya, maka kita tidak akan mendahulukan hawa nafsu dan diri kita berbanding ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita untuk kesempurnaan iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita ini tadi di awal kita katakan kita bersyukur benar pada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan sebagai orang beriman. Dan ternyata di antara isi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, isi keimanan kita itu adalah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk bisa mencintai Rasulullah itu ya harus banyak mengkaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo sirahnya, sejarahnya Rasulullah dibaca, syama'ilnya Rasulullah dibaca, ya, dipelajari. Nanti di pengajian-pengajian ini mungkin insya Allah nanti ustadz-ustadz yang lain juga bisa menyampaikan tentang bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mengenal Nabi kita lebih dekat. Jangan sampai kita lebih kenal artis zaman sekarang berbanding dengan Nabi kita Muhammad, ya. Nanti salah panutan nanti. Akhirnya kita kehilangan panutan. Padahal Rasulullah SAW itu diutus sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh bagi kalian wahai umat manusia, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Panutan yang baik. Jadi Rasulullah memang jadikan panutan, pantas untuk dijadikan panutan. Kalau kita manutnya melune, ya sing ditiru malah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kehilangan panutan. Kita meniru orang-orang soleh karena mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meniru para ulama-ulama karena mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manut kepada para ulama karena para ulama menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semoga Allah mudahkan kita di dalam menjalankan keimanan kita ini dan dalam menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam kehidupan kita ini untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira mungkin ini dahulu pada kesempatan ini. Mohon maaf sebelumnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain apabila diberikan izin oleh Allah kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berpesan-pesan pada kesabaran dan saling berpesan-pesan pada kebaikan di antara kita insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.